Tiket yang dikantongi Anies melalui Koalisi Perubahan, di mana Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS sebagai pengusung terancam robek di tengah jalan sebelum mencapai halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Oktober mendatang. Kok bisa ya? Pasalnya, baru-baru ini Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY menggelar pertemuan dengan Partai Golkar pimpinan Erlangga Hartarto di Puri Cikeas, Sabtu 29 April 2023. Pertemuan kedua ketua umum partai ini juga dihadiri mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Usai pertemuan, AHY dan Erlangga menggelar jumpa pers. Kepada awak media, keduanya sama-sama mengaku banyak membahas persoalan bangsa, termasuk agenda politik Pilpres 2024. Kepada awak media, keduanya sama-sama mengaku banyak membahas persoalan bangsa, termasuk agenda politik Pilpres 2024. Keduanya juga mengakui tidak menutup kemungkinan untuk membangun koalisi, mengingat jika kedua partai ini bergabung sudah mencapai angka presidensial threshold atau mencapai 20,08%. Semua sangat mungkin terjadi, tujuannya kan sama-sama baik. Kita ingin melakukan perubahan, ingin perbaikan terhadap situasi negeri ini, tutur AHY. Sang ayah, SBY turut berpesan agar kontestasi Pilpres mendatang tidak turut memecah belah anak bangsa. Tadi Pak SBY pesan betapa nestapanya negeri ini saat terjadi benturan antar ideologi, bukan hanya tidak sehat, tapi menimbulkan korban jiwa, lanjut AHY. Sementara Erlangga tidak menampik jika ada ajakan untuk berkoalisi dari Partai Demokrat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini juga sempat mengutarakan memori partainya yang 2 kali mengusung SBY di Pilpres dengan raihan kemenangan. Tadi, ya kerjasama partai. Alhamdulillah Partai Golkar ini salah satu partai pemenang pemilu. Kerjasama semua partai kita bisa, tuturnya. Terkait ajakan Demokrat untuk berkoalisi, disebut Erlangga upaya baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Itulah kita ingin inklusif, kita kerjakan apa yang kita mau untuk Indonesia, mari kita kerja bareng-bareng. Kita berbeda hanya nanti tanggal 14 Februari 2024. Setelah itu kita sama-sama lagi, pungkasnya. Lantas, bagaimana kelanjutan koalisi perubahan jika ditinggal Demokrat? Dan bagaimana pula nasib koalisi Indonesia Bangkit jika ditinggal Golkar? Jika benar terjadi, Demokrat berpaling hati dari koalisi perubahan dan membangun poros kekuatan baru Demokrat Golkar, maka Nasdem dan PKS terancam bubar sebelum waktunya. Pasalnya, jika hanya menyisakan Nasdem dan PKS, presidensial threshold sebagai syarat utama tidak terpenuhi. Nasdem dan PKS hanya mengumpulkan 17,26% suara di parlemen. Secara otomatis, tiket pencapresan Anies Baswedan robek dan gagal maju ke medan laga Pilpres 2024. Kasihannya ya Anies Baswedan ditinggal pas lagi pengen-pengennya jadi presiden. Nasib lebih tidak menguntungkan menerpa koalisi Indonesia Bangkit. Uang dihuni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. P3 lebih dulu mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden usungannya. Sementara PAN menunjukkan gelagat yang sama, akan memberikan dukungannya ke Ganjar Pranowo. Kemudian Golkar kembali membangun kemesraannya dengan Demokrat, mengulang memori Pilpres 2004 dan 2009. Jika skema ini terbukti, maka koalisi Indonesia Bangkit layu sebelum berkembang. Isu keretakan hubungan 3 partai ini pun menyeruak ke publik. Menarik menunggu lanjutan pertemuan antara Demokrat dan Golkar. AHY Erlangga atau Erlangga AHY ya. Jika duet ini terwujud, rakyat Indonesia dibawa bernostalgia dengan Pilpres 2004, di mana SBY sebagai Ketua Umum Demokrat sekaligus capres dari Demokrat, dengan Yusuf Kala yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Golkar sekaligus cawapres pasangan SBY. Pasangan ini berhasil finish sebagai juara dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2004 sampai dengan 2009.